Halo teman-teman, sekarang kita bahas bab 3 ya. Ini sebenarnya kemarin aku coba skip, tapi aku rasa penting banget ini ya, karena kemarin aku kan semangatnya ngajarin yang masalah infra technical, tapi kita harus lihat ini dan aku coba baca lagi. Kayaknya ini memang benar-benar cocok jadi fundamental kita dan fondasi kita untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan AI, terutama dengan data lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa lihat di sini ya, ini adalah etika, oke, etik ya, dan itu berdasarkan Pancasila ya. Mungkin banyak juga kita yang udah lupa apa sebenarnya Pancasila itu ya, maksudnya dan apa itu maknanya buat kehidupan kita berbangsa sama bertanah air gitu. Eh, ya, to be honest sometimes we forgot you kan, but that we have a very good principle ya. Jadi aku mau coba ingatin teman-teman sedikit lah ya. Nah, aku coba liatin ini deh. Ini Bung Karno waktu di Kongres US. So, look, he's very confident. Hmm. Yeah. Yeah. Very very confident. Yeah. Five principle. Lima. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa ya. God first. Ya. Yeah. Ya. Yeah. It's very cool. He's very cool. Yeah. Nasionalisme. Yeah. Yeah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, yeah, that's a critical point karena memang dulu kan ada komunis dan yang lain-lain, tapi dia bawakan dari sisi demokrasinya. Ya. Nice, keadilan sosial. That's really cool, right? That's really really cool. Cool. Jadi kalau semangat nasionalisme kalian nggak terbakar, aku nggak tahu lagi lah. Soalnya itu nggak semua orang bisa doing something like that in the front of the uh, National Congress of US, ya. Yeah. Hanya orang-orang yang memang benar-benar influencer banget yang memang masuk ke situ gitu dan mereka dengar apa yang dibilang Bung Karno, Pak Presiden kita. It's really cool. Nah, sekarang karena kita sudah ingat, tapi orientasinya tetap ke manusia ya. Dan kita harus meningkatkan public trust juga kalau implementasi AI ini memang benar-benar for better good ya. Maksudnya untuk kesejahteraan manusia tadi kan udah didengar ya, untuk menjalin apa demokrasi yang lebih lancar gitu ya. Tapi manusia tetap menjadi sentral ya, human in the loop, artinya kita bisa intervene kalau misalnya ada kejadian yang aneh atau udah melewati rambu-rambu, kita stop gitu ya, jadi kayak polisi gitu. Stop gitu, semprit gitu. Nah, atau human on the loop ya kan. Dan kalau misalnya kita punya life cycle untuk mendevelop sesuatu, pasti ada rules ya, ada quality assurance dan yang lain-lain. Kita bisa intervensi kalau misalnya stop ini nggak sesuai dengan standar kita gitu. Kalau misalnya medicine atau perbankan dan lain-lain, itu ada parameter itu gitu yang itu nggak bisa dilanggar. Kalau misalnya apa circuit breaker langsung gitu ya. Di finance juga sama. Human in command ya, we are in control ya, kita yang punya brain ya, kita hanya mindahkan isi otak kita ke mesin ya, jadi not the other way around, tapi kita harus paham ini apa bisa apa yang nggak bisa dan kalau seperti apa behaviornya benar atau enggak gitu ya. Nah,
Nah, ini kita harus serius juga ya, terutama dari sisi engineering ya, kokoh ya, robust ya, aman secara teknis. Karena setiap kali sesuatu udah naik ke production, something bad will happen soon or later, ya kan? Nggak bisa kalian cegah misalnya ini servernya down atau apa, kalian harus punya backup plan, ya. Itulah tanggung jawab sebagai engineer, production ready, robust, secure gitu ya. Ingat prinsip dari software architecture, software engineering knowledge, ya kan itu ada SWBOK, body of knowledge gitu ya. Kalian harus pahami ini tuh untuk software engineer ya. Jadi kita selalu lihat ke disiplin kita dan fokus kita dalam studi kita ya. Disiplin profesinya ada gitu ya, nggak asal. Oke, nah ini bisa bermasalah atau di hack atau yang lain gitu ya. Terus, nah data ya, kita punya data, even itu misalnya data customer kita punya, nggak suka-suka gitu ya. Itu data customer itu nggak suka-suka gitu, emailnya gitu ya. Kalian share terus nomor telepon gitu, atau istilahnya kalian jual atau kalian pakai untuk kepentingan pribadi gitu ya, itu nggak bisa asal-asal kayak gitu. Jadi kita harus watch out dulu gitu. Misalnya kalian forward email aja gitu, itu sebenarnya kan nggak boleh ya. Dan itu makanya biasanya di footernya itu kan ada gitu. Misalnya oh kita forward email dari kantor kemana gitu kan. Itu to be honest not really good from the ethical perspective dari software engineering ya. Dan bukan hanya itu aja. Nah ada transparansi. Artinya kita nggak bisa track itu aja as a black box gitu ya. Kalau misalnya untuk vision ya kan, untuk apa namanya speech, hearing atau mendengar atau maybe even smelling ya kan, itu kita nggak bisa explain ya. Karena itu makanya AI itu pinter di imitating ya. Makanya pernah nonton film itu nggak? Imitation game gitu. They just know how to imitate human. Nah, jadi istilahnya consistently ya. Kalau misalnya kita kan disuruh baca gini kan, baca kayak gini, dengar aku ngomong pasti capek gitu. Aku juga ngomongnya capek. Tapi kalau mesin dia nggak ada mogok demo, nggak ada kayak gitu. Tapi ya apa yang dikasih tugasnya ya dia gitulah yang tahu gitu. Artinya yang dilakukannya ya imitasi mata ya kan, tapi itu banyak sampelnya. Coba kalau misalnya kalian ajarin anak kalian ini kucing ya kan, nggak perlu sampai 10 juta data sampel kan, sampel loh bukan full, 2 kali kalian kasih tunjuk dia udah tahu ini kucing gitu. That's how powerful the brain gitu ya. Nah jadi itu yang kalian perlu asah misalnya dari sisi computational thinking dan yang lain-lain, supaya kalian bisa ngerti kalau misalnya our brain is a very powerful machine ya. Enggak mesin lagi, maksudnya udah potensi insani gitu ya. Nah itu dia. Nah ini tadi sosial sama ya, lingkungan ya. Jadi sekarang ini kan banyak perdebatan mengenai sustainability, terus ya kan oil and gas company juga udah bilang nge-rebrand jadi apa, energy company. Kayak misalnya lihat aja Equinor ya kan, itu Statoil. Terus apa lagi Total ya kan, apalagi mereka ganti nama. Apalagi misalnya kayak Shell, oh udah itu udah ganti namanya, udah berubah dia Shell Energy Company gitu ya. Jadi arahnya bakalan ke sana ya kan, mengenai net zero karbon dan yang lain-lain gitu ya. Jadi harus dipelihara juga lingkungan hidup ya. Dan kita punya potensi yang gede di situ ya. Hutan kita luasnya nggak terhitung gitu. Cuma kita harus manage gitu ya supaya nggak dieksploitasi juga. Keanekaragaman, non diskriminasi dan keadilan. Tadi udah jelas semua tuh ya dari Bung Karno mengenai apa ya Pancasila gitu ya. Asalnya dari Pancasila, mencerdaskan dan fokusnya ke manusia gitu ya. Nah, Tuhan ya kan, dia coba kalian lihat Pancasila Tuhan ya kan, baru manusia gitu. Itu lihat aja itu.
manusia dari sisi individu dan akhirnya kolektif sampai ke negara. Dia itu runtun banget itu untuk bikin mikirinnya itu aku nggak ngerti gimana gitu. Kalau bikin yang panjang-panjang orang bisa mungkin ya, tapi kalau misalnya bikin simple, padat dan jelas itu ribet ya. Sama itu kalau misalnya speech ya, aku lebih appreciate orang yang speechnya itu singkat gitu, kayak proklamasi ya. Itu siapapun yang ngulang bulu kuduk itu merinding gitu. Siapapun yang bilang, siapapun yang membacakan itu. Beda kalau sama pidato orang kita bacain gitu, mungkin nggak sampai seperti itu impactnya. Nah, makanya kita harus lihat mana bagian-bagian yang penting di sini ya. Dari computational thinking kan bisa oh ini gitu. Pelajari strukturnya dan lain-lain. Nah ini sinergi ya, makanya ada Korika ya, quadruple helix dari kemarin aku bilang pemerintah, masyarakat, usaha ya kan, dan komunitas yang non government gitu ya, inovasi ya kan, itulah kolaborasi antara quad itu ya. Ya ini yang tadi ketuhanan yang Maha Esa, ini salah tadi. Kemanusiaan, keadilan dan yang lain-lain ya kan, kebenaran ilmiah ini hati-hati ya. Banyak yang mungkin ya ada masalah seperti itu. Papernya itu dibuat sedemikian rupa supaya mendukung satu produk tertentu gitu ya. Karena itu di-funding, oke? Jadi bayangkan kalau misalnya seseorang dia dibayari research-nya oleh satu entity, what do you think will happen? Makanya konsorsium itu penting. Nah, jadi ada juga yang mungkin dia risetnya udah lama banget gitu ya, tapi memang karena apa ya, akhirnya dia melakukan sesuatu yang nggak etis gitu. Misalnya kayak overfitting ya, terus dia bilang oh ini bisa dites dengan seperti ini. Rupanya overfit modelnya. Ya kan, contohnya misalnya kalau kalian bikin robot untuk trading segala macam itu kan kalian bisa bohong. Ya kalian bilang aja ini engine kami ini profitability-nya 90% gitu. Bisa aja. Maksudnya kalian backtest ke belakang itu sebenarnya kan kalian udah tahu kalian apa isi datanya kan. Makanya ada out sample, in sample. Tapi kalau kalian bisa tricky gitu itu kan nggak gampang. Bikin model yang memang generalize ya terhadap sampel data yang sedikit itu nggak gampang ya. Even kalau misalnya datanya banyak banget dan kalian fit itu very tight, nah itu nggak bakalan bisa generalize dia. Jadi ini yang harus diamati dan dicermati gitu ya. Ada hukum ya, itu koridor kita berpikir, ada parameternya ya, dan adat ya. Jangan kita sampai meninggalkan budaya juga gitu ya. Ada hal-hal yang memang harus dikolaborasikan karena itu kita Bhinneka Tunggal Ika kan ya. Jadi hukum ya nggak selamanya jelek ya. Memang itu fondasinya dan itu harus ke undang-undang baru ke Pancasila dan seterusnya ya. Ini kita punya banyak institusi ya, misalnya ini kan udah ada beberapa yang digabung ya. Kemenristek BRIN ya kan, Kemendikbud Ristek gitu ya, baru BPPT dan lain-lain. Ini nanti akan mungkin ada sedikit perubahan tapi hopefully for the better good ya. Nah, regulasi ya, misalnya kayak face recognition. Facebook sekarang gimana? Di take out itu face recognition-nya. Kenapa? Karena udah banyak yang komplain. Ya emang bisa gitu, suka-suka walaupun kita nggak buat di situ. Memang privacy policy-nya ada. Agreement ya kan, term of agreement dan yang lain-lain ada memang. Cuma ya siapa yang baca gitu ya. Maksudnya siapa yang baca itu? Aku pun nggak baca. Karena apa? Ya itu memang bahasanya memang very technical ya, legal banget gitu. Nggak mungkin kita masing-masing harus ngecek satu-satu gitu kan. Makanya hopefully kalau misalnya kita udah punya ini, setiap ada pun barang dari luar kita bisa verify gitu ya. Dari sisi hukum gitu ya, boleh nggak pakai Facebook contohnya ya, nggak apa-apa sih boleh ya kan, tapi kalau misalnya memang itu nggak sesuai dengan budaya kita, so why we use it, kenapa kita nggak bikin sendiri gitu ya, sort of like that lah maksudnya. Karena kan dasarnya kita berpikir sebagai penduduk atau individu yang ada di negara ini kan ini
sebenarnya ya. Regulasi ya kan, pengenalan muka ya, face recognition, automatic decision making gitu. Itu kan siapa tahu nanti dia milih orang-orang tertentu gitu, kita nggak tahu kan gitu. Terus ini ada penerapan ya. Penerapan, makanya ada BPPT apa tuh? Pengkajian dan penerapan ya, teknologi harus dikaji ya, impactnya apa for the human being gitu ya, sama lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, terus sama apa, lingkungan hidup ya, sustainability, terus yang lain juga gimana gitu ya, sama apa, kesehatan ya, kita lagi gencar banget ini sekarang, kita genjot untuk prepare for the next ya mungkin COVID ya, hopefully is going to be over soon, tapi ya kita harus prepare what if-nya ke depannya ya. Nah itu satunya. Nah ini kita nggak hanya internal aja, tapi kita harus ikut standar dari luar negeri gitu ya, international law, dan kita harus menyesuaikan mana yang sesuai dengan individual rights ya kan istilahnya, dan kepentingan golongan, kepentingan itu harus dikolaborasikan ya. Ini dia. Ada beberapa hal yang bisa ditelaah di sini ya. BSSN ini Badan Cyber dan Sandi Negara, ini tugasnya cukup apa namanya, very critical ya, berbasis protokol ya, networking ya, everything is network ya. Kalian bisa di track jaringan, misalnya kayak dari mobile device itu Android ya, mau nggak mau dia store data ke Google contohnya. Nah itu gimana gitu, nah keamanan jaringan gitu, apakah kita bisa dengan semuanya dikontrol sama government jadi human surveillance, apakah kita boleh seperti itu? Nah lihat lagi nanti ke hak ajasi gitu kan. Jadi ini jangan sampai kita itu melupakan fondasinya apa ya, kita sebagai berbangsa tanah air ya, Pancasila ya, internet apa segala macam. Nah gimana, kita harus punya riset sendiri ya kan, apakah kita mau pakai standar yang ada di luar internally gitu ya, karena ada hal yang mungkin kita harus invent internal I'm sorry not company, di dalam negara, our country. Kenapa? Karena mungkin ya privacy ya, jadi nggak, kalau misalnya semua orang itu tahu spesifikasi internal kita ya yang bisa dibaca dengan cepat kan ya. Makanya kalau misalnya kalian bikin skill kalian di LinkedIn itu hati-hati, karena gampang orang cari tahu, oh ini berarti kalian pakai ini berarti aku bisa meretas dengan cara yang seperti apa gitu ya. Jadi kita harus lihat juga. Oke. Data pribadi. Ya, it's very important. Kayak misalnya data kita di Android, di Google, di mana itu datanya gimana? Even di antara institusi yang ada di dalam Indonesia, misalnya kayak banking, e-commerce dan yang lain-lain, itu gimana kalau datanya breach? Atau data kita dipakai buat seperti apa? Apakah kita perkenankan pakai recommendation engine? Karena kalau misalnya recommendation engine kita tahu internally itu kan matrix sebenarnya kan. Properti kita dengan properti orang itu ditabrakin gitu. Berarti datamu dipakai for the benefit of other people. Ya. Bisa bagus bisa buruk ya. Nah itu gimana gitu loh. Itu satu ya. Jadi kita harus mulai melihat itu supaya kita nggak kelihatan konyol juga di luar gitu ya. Jadi orang udah ngomongin tentang yang mana, kita dengan adanya itu jadi hole yang bisa diserang sama orang luar ke dalam. Apalagi nanti kan Indonesia ini lagi boom ya, jadi pasti banyak investor yang masuk. Itu biasa, it will happen soon ya kan. Jadi orang dari luar pun akan masukkan teknologi ke sini, bahkan tenaga kerja ke sini gitu ya. Biasanya sekarang pasti lihat aja ada dari LinkedIn itu banyak orang yang pengen masukin tenaga kerja ke sini dengan remote ya kan, karena sekarang udah nggak ada batasnya lagi. Nah gimana kita memprotect our generation supaya nggak keserobot sama yang di luar gitu loh. Kayak di kita aja kita butuh banyak orang ya kan, dan itulah yang kita harus pikirkan dari sisi etik gimana ya kan, dari sisi hukum, keadilan sosial dan yang lain-lain ya. Nah data ya ini penting banget. Ini ada kita RUU PDP ya,
Perlindungan data pribadi ini udah ada, nanti mungkin kita bahas bareng dan hopefully ini bakalan segera di eh, buku ini dijadi perpres dan akhirnya diundangkan hopefully ya sesuai dengan kebutuhan kita di masa ini ya. Ini kelayakan etik dan yang lain-lain. Memang ini nggak gampang ya karena ini juga masih bidang yang baru dan di luar juga masih very very agile banget itu movementnya ya kan. Kita kayak chasing target gitu kan, kayak ngejar gitu. Nah itu kita harus tetap waspada. Kita gimana gitu, kita harus maju ke depan sih. Dalam artian 10 tahun ke depan, jadi kita bisa prepare ilmunya dari sekarang. Makanya university penting ya. Cyber dan hukum ini cyber itu ya maya ya, jadi dunia maya, jadi very very rentan gitu karena sesuatu yang kita lihat aja jaganya susah gitu ya, apalagi dengan ini bisa di gaming, semua orang bisa lakuin gitu. Misalnya kita nggak jaga laptop aja udah bisa dihack gitu kan, atau istilahnya laptop kita dicuri gitu ya kan, atau mungkin orang lihat password kita, dia masukin, terus kita diambil datanya padahal kita kerjanya di government gitu atau di bank gitu kan. Itu very scary. Atau mungkin kita punya kartu kredit terus dia udah mati dipakai ulang, itu kan harus dijaga ya. Nah ini ada quote Helix juga ya, ini lagi-lagi kita membutuhkan organisasi yang memang bisa jadi bridging lah ya, dan memang harus agile gitu, nggak bisa pelan gitu. Kita harus, namanya juga ini konsepnya percepatan kan ya, nggak bisa juga. Dan kita udah lihat kalau misalnya COVID itu bisa ngedrive kita sampai secepat ini ya, kenapa kita nggak kejam sama diri sendiri gitu ya kan, sebelum kita dikejamin bangsa lain gitu ya. Ini ada pemerintah tadi fokusnya ya, pemerintah ada kan quadruple helix ya, pemerintah, akademisi, usaha atau industri, masyarakat, which is itu komunitas ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini kita harus pengawasan dan regulasi. Ini betul-betul parameternya yang di-set ya. Parameternya. Dalam parameter itu kita bisa bergerak ya, tanpa keluar dari jalur ya. Dan berkreasi ya berkreasi, tapi di dalam batas-batas yang udah dibuat gitu ya. Banyak yang bisa dieksplor di dalam itu gitu. Cuma kita harus tahu dulu batasannya apa ya. Dan saling mengingatkan juga gitu ya. Karena nggak ada yang perfect juga gitu. Sistem dimanapun, mau sistem US juga bisa breach. Kayak misalnya kayak kasus Lehman Brothers itu apanya yang ceroboh gitu kan. Kita lihat aja impactnya kemana-mana, global financial crisis ya, karena modelnya salah ya kan. Modelnya salah, derivatifnya mereka sampai ya aneh lah. Maksudnya the largest institution and the most advanced financial institution in the world collapse gitu ya, dan impactnya kemana-mana ya. Dan itu ya regulator sebenarnya yang bermasalah di situ. Jadi kita dengan ini mudah-mudahan kita nggak terjadi seperti itu, karena ini barang yang memang masih baru. Even finance gitu ya, teknologi finance itu pun advancingnya cepat, tapi harus dimonitor closely karena itu kan impactnya banyak banget. Global financial crisis kelihatan oke lah gitu ya, tapi itu impactnya orang nggak bisa makan, mati gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa lihat kalau etika dan kebijakan itu sangat-sangat penting, dan harapannya adalah kita balik lagi ke Pancasila ya. Dan karena kita manusia yang punya empati dan punya creativity ya, gimana caranya dari bidang kita masing-masing kita bisa membantu program ini supaya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa kontribusi apa ke sini ya. Jadi ini menarik banget, kalian udah lihat tadi Bung Karno seperti apa ya, dan kita nggak kalah dari negara lain. Jadi kita harus bisa percaya diri, dan sekarang tugas kita adalah kerja. Thank you ya. See you next time in the next chapter. Oke? Thank you. Semangat.